Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you, Miss? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Okay, before start the lesson today, let's pray together. Okay, Miss. Finish? I'm in. Okay. Before start in lesson, jadi I want to check the student attention today. Okay, the first Beatrix Ega, Present, Miss. Penguin, Present. and Rabbit. Present. Okay. Okay. Do you know? Today I want to explain about narrative text. Wow, what is that text, Miss? Narrative text. Salah aku ya lah. Udahlah. Aduh, kalinya aku salah sini. Nah, this is narrative text. Okay. Narrative text is jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan sebuah teks yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan. Nah, jadi naratif teks ini bisa juga kayak cerita dongeng, cerita rakyat, nah dalam mitos-mitos, nah dan juga ada legenda. Boleh tanya, Bu? Boleh? Berarti itu maksudnya cerita seperti Legenda Danau Toba dan Sangkuriang gitu ya, Bu? That's right. Oh, begitu. Yes. Example is bawang putih, bawang merah, Oh, ya, ya. maling kundang. Wow, Yes. itu masuk legenda ya. This is ya example. Oke. Kalau pakai kata gitu. Nah, so tunggu. Mana nih aku nih tamu nak. Nah, objective narrative text is the to entertain readers with a story. Nah, jadi di sini maksudnya tujuan dari naratif teks itu adalah untuk menghibur pembaca dan dengan sebuah cerita. Oh, Bisa jadi cerita mitos, bisa yang nyata, bisa legenda, tadi yang Ibu sebutkan tadi. Oh, ya. Ya. Naratif teks structure-nya di sini ada 3. Jadi Ibu sebutkan dulu. Di sini ada 3, yaitu orientasi. Nah, dan juga di sini ada komplikasi. Dan yang terakhir adalah resolusi. Nah, jadi dalam 3 struktur ini mempunyai arti yang berbeda-beda, ya kan? Jadi di sini yang pertama adalah orientasi, itu adalah mengenal tokohnya, waktu dan tempat kejadian. Nah, jadi misalkan tokohnya Ega, misalkan waktunya di mana? Waktunya misalnya malam hari, siang hari, atau pagi hari. Oh, setting gitu ya, Bu? Iya. Dan tempat kejadian, misalkan example di taman, misalkan di rumah, misalkan. Nah, seperti itu. Oh, ya. Oke, yang kedua tadi adalah complication. Nah, complication itu maksudnya masalah atau konflik yang dihadapi. Misalnya ada masalah apa? Oh ya, misalnya dia memecahkan gelas, konfliknya apa? Nah, seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah resolution. Nah, resolution itu adalah menyelesaikan masalah dari cerita tersebut. Misalkan masalahnya, contoh aja saya kasih, Ega misalkan memecahkan gelas, gimana cara mengatasi masalahnya? Misalkan Ega harus beli yang baru atau diperbaiki lagi, tapi gelas tidak bisa diperbaiki, ya kan? Nah, kecuali dibeli, Bu. kecuali diberi yang baru. Except Sip. Nah, jadi di sini saya ingin mengasih tahu lagi. Di sini ada types of narrative text. Nah, di sini ada 7. Jadi saya kasih tahu kalian. Nah, di sini ada past tenses, yaitu kata kerja bentuk lampau. Nah, jadi contoh ya. Iya. Jadi contohnya itu seperti they live in a village. Nah, di situ sudah ada kan, saya kasih bukunya. Oh ya, nih ada kata legenda itu ya, Bu, maksudnya. Nah, iya. Itu. Oke, dan nomor 2 itu di situ ada action verb. Di situ adalah kata kerja aktif. Contohnya seperti walk, send. Nah, di situ ada ya dan lain-lainnya juga, ya kan?
Dan yang nomor 3 itu adalah times connector atau conjunction, yaitu adalah kata hubung seperti then, soon, before, after, as, soon as, dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini ada nomor 4 lagi, yaitu direct speech, yaitu ucapan langsung seperti you should go now. Berarti itu harus kencang, kayak ada tanda serunya di belakang. Nah, dan lain-lain. Nah, dan yang nomor 5 itu adalah apa nih? Indirect speech, yaitu ucapan yang tidak langsung. Contohnya seperti the old woman said the deed, find the ring. Nah, seperti itu, dan ada contohnya lain. Kalian bisa searching di internet. Baik, Bu. Oke. Dan di sini ada nomor 6, adjektif, yaitu kata sifat seperti beautiful, old, young, and lain-lain. Ya. Nah, and the last, nomor 7 adalah adverb, yaitu kata keterangan seperti carefully, dan lain-lain. Oh ya. Nah, kamu bisa baca di contoh yang saya kasih. Ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu sebelum kita lanjut? Miss. Oke. Mrs. Ega mau bertanya apa? I want to ask you about maksud dari orientation tadi itu apa, Ibu bisa jelaskan ulang? Can you repeat? Oh, bisa. Nah, jadi di sini orientation itu Ega seperti mengenalkan tokoh. Tokoh Oh, itu gitu contohnya namanya misalnya Ega, namanya Oh. Nada atau Abdi. Oh ya. Nah, di situ itu nama tokoh yang akan diperankan dalam cerita. Oh. Nah, kalau yang dalam waktu, misalkan pagi hari, misalkan jam berapa, siang hari, misalnya jam berapa. Oh, yang kata Ibu tadi kan seperti setting tadi. Yap, benar sekali. Nah, dan terus di sini ada tempat kejadian. Tempat kejadian itu misalnya seperti Ega berada di mana, kejadiannya misalnya di rumah, misalkan di taman, seperti itu. Ya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh satu pertanyaan lagi, Bu? Boleh, silahkan. Kan tadi Ibu sebutkan tadi ada konflik kayak tadi. Ya. Konflik itu maksudnya sama seperti permasalahan gitu ya, Bu? Iya, sama permasalahannya. Karena di situ kan harus diselesaikan masalahnya seperti apa, ya kan? Ujung-ujungnya kan Gitu ya, Bu? seperti kan kita contoh kita punya masalah, masa kita tidak pernah menyelesaikan, pasti harus diselesaikan kan? Oh ya. Nah, seperti itu. Oke, bisa saya lanjut? Yes. Oke. Nah, jadi saya di sini ingin mengasih tahu ada soal itu kan di bawahnya teks naratif itu, kamu bisa baca. Oh iya, Bu. Nah, di situ jadi saya ingin kamu membaca dalam waktu 15 menit, tolong dipahami ya. Yes, Bu. Oke. Biar aja gini. Jadi kamu baca tuh. Finish, Miss. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membahas teks naratif yang ada di bawah. Nah, di situ apa judulnya? A true friend. Apa artinya? Teman sejati. Nah, teman sejati. Jadi, menurut Ega, apa kesimpulan dari cerita tersebut? In my opinion, kesimpulannya ini kan kisahnya di dua orang teman. Mereka ini sahabat sejati gitu, Bu. Ya, Nah, terus? dia berjalan masuk ke dalam hutan bersama-sama. Lalu tiba-tiba, kalau tidak salah itu ada beruang besar Ya. ingin mengejar mereka. Terus teman yang satunya ini naik pohon, sedangkan teman satunya tak bisa naik. Terus yang teman satu ini tidak bisa menolongi. Jadi yang karena si temannya di bawah pohon tadi dia tak punya pilihan lain, jadi dia pura-pura mati agar menipu beruang itu. Menurut saya begitu, Bu. Ya, benar sekali. Di sini kan artinya teman sejati yang dia adalah hewan, ya kan? Dua orang, ya kan? Nah, jadi mereka di sini berteman, ya kan? Ya. Ya kan? Nah, benar sekali kata penjelasan Ega tadi. Bagaimana yang lain? Apakah sudah paham? Ya. Oke. Jadi di sini kalian naratif teks ini mempunyai moral dari cerita. Nah, jadi menurut kalian apa pesan moral yang bisa kalian sampaikan dari cerita ini? Mimis, Apa? Silakan. the moral message is a true friend we need is a true friend.
Nah, apa artinya? Teman sejati yang kita perlukan adalah seorang teman sejati. Benar, karena teman itu kita berteman dari nol. Kalau berteman, kalau maunya aja, enggak kan? Ya kan? Yes. Nah, oke, di sini kita tadi membahas narrative text dan membahas true friends kan juga. Nah, jadi di sini saya minta kalian kerjakan soal yang ada di buku. Di situ ada pertanyaannya kan 1 sampai 5. Ya kan? Ya. Jadi kalian bisa kerjakan sekarang, tapi kalau kalian tidak selesai, kalian bisa kerjakan di rumah. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke, finish? Not yet, Miss. Ya, It's oke deh. Oke, I'm enough. I think it's enough today. So, ini jadi homework ya, Miss? Yes? Oh, yay! Ya. Kerjakan di rumah, dikumpul di minggu depan. Oke, I think it's enough. Thank you for today. Oke, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Afternoon, Miss. Thank you, Miss. Tadi